Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah. Saya dari kelas 10 IPS ingin menjelaskan sumber daya alam dengan judul sapi. Dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia, sepertinya popok untuk jagung. Deskripsi sapi adalah hewan ternak anggota suku Bovidae dan anak suku Bovinae. Sapi merupakan mamalia berkaki 4 dengan tapak belah. Kebanyakan sapi memiliki tanduk, walaupun demikian, seleksi genetik telah membuat sapi tanpa tanduk. Suku Bovidae adalah keluarga hewan berkuku belah dan juga termasuk hewan pemamah. Manfaat sapi dipelihara terutama untuk dimanfaatkan susu dan dagingnya sebagai pangan manusia. Hasil sampingannya seperti kulit, jeroan, tanduk, dan kotorannya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia, sepertinya sebagai popok tanaman. Bagaimana nih cara berkembang biak hewan sapi? Mari saya jelaskan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan memiliki ciri-ciri, yakni memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, mengalami masa mengandung, memiliki rambut atau bulu yang halus. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu kucing, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Manfaat dari kotoran sapi. Kotoran sapi dimanfaatkan sebagai kompos organik yang baik untuk pembenahan tanah dan dapat meningkatkan produksi tanaman. Manfaat lain kadang menjadi lebih bersih dan sehat serta mengurangi pencemaran lingkungan. Daging sapi baik digunakan untuk mengoptimalkan produksi darah, mencegah anemia, mengoptimalkan kekebalan tubuh, mengoptimalkan fungsi otot, meningkatkan kesehatan organ berproduksi, mengoptimalkan kekuatan tulang, dan mengoptimalkan hormon dalam tubuh. Manfaat sapi bukan hanya itu saja. Sapi sebagai sumber protein hewan. Peran hewan ini sangat krusial bagi kehidupan manusia di seluruh dunia. Selain memberikan daging, sapi juga memberikan susu, keju, dan aneka produk susu lain yang kaya nutrisi. Selain sebagai penghasil daging, ternak sapi di Indonesia juga digunakan sebagai sumber tenaga kerja, bahan pupuk organik, biogas, dan tabungan di masa yang akan datang. Jika ditelah satu persatu, sebenarnya ada cukup banyak manfaat sapi bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, sapi termasuk salah satu hewan yang dijadikan sebagai sumber protein hewan. Selain itu, dalam ajaran agama Islam, sapi merupakan salah satu hewan ternak yang biasa dipilih untuk kurban di Hari Raya Idul Adha. Bukan hanya manfaat sapi bagi manusia di kehidupan sehari-hari, sapi pun banyak memberikan manfaat pada tumbuhan yang ada di sekitarnya. Secara umum, beberapa manfaat sapi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat sapi bagi manusia yang pertama adalah sebagai sumber pangan. Daging sapi memang memiliki kandungan protein yang sangat baik bagi kesehatan. Beberapa bagian daging dari tubuh sapi bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Selain itu, susu sapi juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein yang menyehatkan. Mengutip dari buku Manfaat Susu Bagi Kehidupan, Mike Purikulana, orang mengibaratkan susu sapi sebagai darah putih bagi kesehatan kita, karena manfaat susu sapi yang begitu besar bagi manusia. Sebagai bahan makanan atau minuman, susu memang mempunyai nilai gizi yang tinggi. Susu sapi juga bisa diolah menjadi berbagai macam produk lainnya.
seperti keju, susu, dan lain sebagainya. Dan sejak dulu sampai saat ini, tenaga sapi dibutuhkan untuk mengangkut manusia maupun barang-barang. Biasanya akan dipasangkan sebuah gerobak di bagian belakang badan sapi untuk diisi dengan manusia maupun barang dan yang akan dibawa atau diangkut oleh sapi tersebut. Berikutnya, manfaat sapi bagi manusia adalah sebagai bahan pakaian. Kulit sapi memang dikenalkan sebagai bahan yang bisa menghangatkan tubuh. Namun dalam hal lain, pengguna kulit sapi sebaiknya juga disertai dengan upaya untuk membudidayakannya, seperti contohnya hadrah, angklung, dan lain sebagainya. Manfaat sapi bagi manusia dalam kehidupan yang terakhir adalah sebagai penghasil pupuk organik. Pupuk organik ini bisa dibuat dari kotoran sapi yang terkenal sangat baik untuk menghasilkan tanaman yang subur dan sehat. Dengan menggunakan pupuk berbahan dasar kimia, penggunaan pupuk organik lebih ramah lingkungan. Saat tumbuhan yang diolah dengan pupuk organik dikonsumsi oleh manusia atau hewan lainnya, tidak akan menimbulkan dampak kurang baik seperti pada penggunaan pupuk kimia. Kesimpulan dari sapi ialah selain sebagai penghasilan daging ternak, sapi di Indonesia juga digunakan sebagai sumber tenaga kerja, bahan pupuk organik, biogas, dan tabungan di masa yang akan datang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.